Salam baik buat sahabat channel Kisah Keramat. Semoga menghibur. Yuk, kita mulai kisah ceritanya. Di sebuah desa kecil yang terletak di pinggiran Pulau Jawa, tinggal seorang ibu bernama Marwati. Ibu Marwati adalah seorang wanita sederhana, penuh kasih sayang, dan sangat peduli dengan keluarga kecilnya. Dia memiliki seorang anak laki-laki bernama Rizky, yang sejak kecil dikenal sebagai anak yang cerdas dan penuh semangat. Namun, hidup tidak selalu berjalan mulus bagi mereka. Setelah berpuluh-puluh tahun bekerja keras sebagai petani, Marwati dan suaminya, Bapak Sulaiman, harus menghadapi kenyataan pahit saat sawah mereka gagal panen karena musim yang buruk. Ketiadaan pekerjaan dan kekurangan uang membuat mereka sulit bertahan. Suatu malam, setelah makan malam yang sederhana, Rizky duduk bersama ibunya di teras rumah mereka yang sederhana. Di bawah cahaya bulan yang temaram, Rizky berbicara dengan suara rendah, penuh keteguhan, "Ibu, saya ingin merantau ke Kalimantan. Saya ingin mencari pekerjaan di sana, agar kita bisa hidup lebih baik." Mata Marwati menatap anaknya dalam diam, seolah menilai setiap kata yang keluar dari mulut Rizky. Sesaat, suasana hening. Angin malam berhembus pelan, menambah kesunyian yang memeluk mereka berdua. Marwati menyentuh kepala Rizky dengan lembut, mengusapnya dengan penuh kasih sayang. "Anakku, jika itu yang terbaik untukmu, ibu tidak akan menghalangimu. Namun, kau harus tahu bahwa merantau itu tidak mudah. Dunia luar sangat berbeda dengan apa yang kita jalani di sini," ujar Marwati dengan suara bergetar. Rizky menundukkan kepala, merasakan beratnya harapan yang diberikan ibunya. "Saya akan berusaha, Ibu. Saya akan membawa pulang hasil yang bisa membuat hidup kita lebih baik." Malam itu, sebelum Rizky berangkat ke Kalimantan, Marwati memanggilnya untuk berdoa bersama. Mereka duduk di depan rumah yang sederhana, menatap langit malam yang dihiasi bintang. Marwati mengangkat tangan, merapal doa dengan suara yang tenang namun penuh harapan. "Ya Allah, lindungilah anakku yang sedang merantau. Berikan dia petunjuk, kekuatan, dan keberhasilan dalam setiap langkahnya. Semoga segala usaha dan perjuangannya membuahkan hasil yang baik. Amin." Rizky menunduk, menyesuaikan napas dengan suara lembut doa ibunya. Ketika doa itu selesai, Marwati menepuk bahu Rizky, menggenggam tangannya erat-erat. "Doa ibu akan selalu menyertaimu, Nak. Apapun yang terjadi, percayalah bahwa ibu akan selalu ada untukmu." Dengan langkah penuh keyakinan, Rizky meninggalkan kampung halaman menuju Kalimantan. Dia membawa impian dan harapan ibunya di pundaknya, meninggalkan rumah yang penuh kenangan, namun juga penuh dengan doa yang terus mengiringi setiap langkahnya. Setibanya di Kalimantan, hidup Rizky tidaklah mudah. Ia harus berjuang dengan keras untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Berbagai pekerjaan kasar, mulai dari buruh bangunan hingga karyawan pabrik, dijalani Rizky. Meski kondisi yang sulit membuatnya kerap merasa lelah, tekadnya untuk membahagiakan ibunya membuatnya terus bertahan. Suatu malam, ketika Rizky sedang duduk termenung di kamar kos yang sederhana, ia merasakan ada yang aneh. Suara-suara asing terdengar di sekitar kamar kosnya. Bunyi berderak yang tidak jelas asalnya, desiran angin yang seolah berbisik di telinga, dan bayangan gelap yang bergerak di sudut ruangan. Rizky merasakan ada sesuatu yang tidak wajar. Ia mencoba menenangkan diri, berpikir bahwa itu hanya kelelahan, namun ketakutan mulai merayap di dalam hatinya. Kemudian, pada suatu malam lainnya, ia bermimpi. Dalam mimpi itu, ia melihat ibunya berdiri di sebuah tempat yang gelap, dengan wajah yang penuh kesedihan. "Anakku, berhati-hatilah. Ada banyak rintangan di depanmu, tapi doa ibu akan selalu menjadi perlindunganmu," kata ibunya dalam mimpi itu. Rizky terbangun dengan tubuh gemetar, keringat dingin mengalir di dahinya. Namun, dalam ketakutannya,
ia merasa ada kekuatan besar yang mengalir dalam dirinya. Ia bangkit, berdoa dengan penuh keyakinan, seperti yang sering dilakukan ibunya. Ya Allah, saya mohon perlindungan MU. Berikan saya petunjuk dan jalan yang benar untuk mencapai tujuan saya, ujarnya dalam hati. Keesokan harinya, Rizky memutuskan untuk tidak menyerah. Ia mulai mencari peluang lebih besar, bekerja keras dan menambah keterampilan. Rizky menyadari bahwa doa ibunya adalah sumber kekuatan yang tidak ternilai harganya. Ia pun mengingat kembali setiap kata yang pernah diucapkan ibunya, dan berusaha keras untuk mewujudkan harapan itu. Di tengah perjuangannya yang penuh tantangan, Rizky bertemu dengan seseorang yang mengubah jalan hidupnya. Seorang pengusaha sukses yang melihat potensi Rizky dan memberinya kesempatan untuk bekerja di perusahaannya. Pengusaha itu merasa bahwa Rizky memiliki ketekunan dan tekad yang luar biasa, meskipun berasal dari latar belakang yang sederhana. Dengan penuh rasa syukur dan semangat, Rizky menjalani hari-harinya di perusahaan baru tersebut. Ia belajar dengan cepat, memahami semua yang diperlukan, dan selalu berusaha memberikan yang terbaik. Dalam waktu singkat, Rizky mulai menunjukkan prestasi yang mengesankan. Dia mendapatkan promosi, naik jabatan, dan gaji yang semakin besar. Mimpinya untuk membawa kebahagiaan bagi ibunya mulai terwujud. Namun, meski hidupnya mulai membaik, Rizky tidak bisa melupakan pengalaman aneh yang ia alami selama di Kalimantan. Setiap kali ia merasakan ketakutan atau keraguan, ia selalu merasa seolah doa ibunya menyertainya. Suara ibunya yang mengingatkan akan pentingnya berdoa dan percaya pada diri sendiri selalu terdengar di telinganya, memberi kekuatan baru setiap kali rintangan datang. Suatu hari, setelah bertahun-tahun berjuang, Rizky akhirnya berhasil mencapai titik sukses yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia bisa membeli rumah untuk ibunya, membayar hutang keluarga, dan bahkan membuka usaha kecil di kampung halaman. Semua ini berkat kerja keras, doa, dan keberkahan yang ia terima. Pada saat Rizky pulang ke rumah ibunya di desa, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Suasana rumah yang dulu sederhana kini terasa lebih hangat, penuh dengan keberkahan dan kebahagiaan. Rizky melihat ibunya tersenyum dengan wajah yang penuh kebanggaan. "Ibu, saya sudah kembali. Semua ini berkat doa ibu," kata Rizky dengan mata berkaca-kaca. Marwati memeluk anaknya erat, merasakan kebanggaan yang luar biasa. "Doa ibu tidak akan pernah berhenti untukmu, Nak. Allah mendengar setiap doa yang tulus." Rizky tersenyum, merasa bahwa perjalanan hidupnya yang penuh tantangan akhirnya berujung pada kebahagiaan yang telah lama ia impikan. Dengan doa ibunya yang tulus, ia telah melewati semua cobaan dan meraih sukses yang luar biasa. Namun, di malam yang sunyi itu, saat Rizky merenung di depan rumah ibunya, ia merasa seolah ada yang mengawasi. Suara angin berdesir lembut, dan bayangan hitam melintas di ujung mata. Rizky tahu, meskipun ia kini telah sukses, perjalanan hidupnya belum berakhir. Ada sesuatu yang lebih besar yang menanti di hadapannya. Dan doa ibunya, yang penuh berkah dan keramat, akan selalu menyertainya di setiap langkah. Kehidupan Rizky mulai memasuki fase yang penuh dengan keberhasilan. Dia mendapatkan pekerjaan yang baik di sebuah perusahaan besar, membuka usaha sampingan yang berkembang pesat, dan membeli rumah untuk ibunya. Namun, meskipun segala sesuatunya tampak baik-baik saja, perasaan aneh yang dialami Rizky tak kunjung hilang. Setiap malam, saat ia terbaring tidur di rumah baru yang megah, dia merasa ada sesuatu yang memantau. Keberhasilan yang ia raih terasa belum lengkap tanpa memahami misteri yang selalu mengganggunya. Pada suatu malam, saat Rizky sedang duduk di ruang tamu rumahnya, dengan angin malam yang lembut berhembus dari jendela terbuka, teleponnya berdering. Nomor yang muncul di layar adalah nomor rumah ibunya. Rizky mengangkat telepon dengan penuh rasa ingin tahu. "Ibu,
Ada apa? Tanya Rizky dengan suara lembut. Di ujung sana, suara Marwati terdengar terputus-putus, seolah berusaha menyampaikan sesuatu yang sangat penting. Rizky, hati-hati, ada yang tidak beres. Suara ibunya terdengar terguncang, seperti ada ketakutan yang terpendam di dalamnya. Rizky terdiam, merasa ada yang salah, meskipun ia tidak tahu pasti apa yang dimaksud ibunya. Ibu, ada apa? Kenapa ibu terdengar cemas? Rizky bertanya, cemas. Anakku, ada sesuatu yang mengawasi kita. Sejak kau pergi merantau, ibu merasa ada yang mengintai dari jauh. Ada sesuatu yang buruk, yang menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Doa ibu akan selalu menyertaimu, tapi kau harus berhati-hati. Jangan pernah lupakan akarmu, jangan pernah lupakan tanah tempatmu dilahirkan, kata Marwati dengan suara serak, seolah ada yang menekan di dadanya. Rizky merasa ketakutan yang mendalam. Meski hidupnya kini sudah lebih baik, ada ketegangan yang tak bisa ia hilangkan. Ibu, saya akan pulang. Saya akan segera ke rumah ibu, ujar Rizky dengan suara tegas. Namun, Marwati mencegahnya. Tidak perlu, nak. Jangan kembali sekarang. Di sana, di Kalimantan, kau harus siap menghadapi ujian terakhir. Jika kau kuat, maka segala yang kau perjuangkan akan menjadi milikmu. Rizky merasa kebingungan. Pesan ibunya yang penuh misteri semakin membingungkan dan membuatnya resah. Namun, di sisi lain, dia merasa ada yang lebih besar yang harus ia lakukan untuk membuktikan dirinya. Ia pun memutuskan untuk tidak pulang terlebih dahulu, dan memilih untuk melanjutkan hidupnya di Kalimantan. Hari-hari Rizky berlalu dengan rutinitas yang biasa, namun perasaan tak menentu terus menghantuinya. Saat bekerja di perusahaannya, ia seringkali merasakan adanya pandangan mata yang mengawasi, seperti ada seseorang yang selalu memperhatikannya dari kejauhan. Ketika ia berjalan pulang, bayangan-bayangan gelap seolah mengikuti setiap langkahnya. Dan saat malam tiba, suara-suara aneh mulai terdengar, seolah ada yang berbisik di telinganya, memberikan peringatan yang tidak bisa ia pahami sepenuhnya. Suatu malam, saat Rizky kembali ke rumah sehabis bekerja, ia merasa ada yang berbeda. Pintu rumahnya terbuka sedikit, meskipun ia yakin telah menutupnya dengan rapat. Ketika ia melangkah masuk, suasana rumah terasa dingin. Sesuatu yang tidak beres melingkupi ruang tamu, seperti ada sesuatu yang gelap dan berat di udara. Rizky melangkah hati-hati menuju kamar tidurnya. Ketika membuka pintu kamar, ia melihat bayangan hitam besar yang melintas di ujung ruangan. Sekejap, ia merasa seolah dunia berputar, dan pikirannya dipenuhi oleh rasa takut yang mendalam. Tanpa pikir panjang, ia segera keluar dari kamar dan berlari keluar rumah. Dengan napas terengah-engah, Rizky duduk di teras rumah sambil menenangkan diri. Dia berusaha untuk berpikir rasional. Apa ini? Apakah aku hanya lelah? Atau ada sesuatu yang lain yang tidak aku mengerti, pikirnya dalam hati. Di saat itulah, ia teringat akan pesan ibunya tentang bahaya yang mengintai. Ia menyadari bahwa meskipun hidupnya tampak sempurna, ada sesuatu yang lebih dalam yang harus ia hadapi. Doa ibunya yang selalu menyertai langkahnya kini terasa seperti pelindung yang melindungi dirinya dari sesuatu yang lebih besar dan lebih mengerikan. Rizky memutuskan untuk mencari tahu lebih jauh. Ia mulai menelusuri setiap jejak yang bisa menjelaskan perasaan aneh ini. Pencariannya membawanya ke sebuah desa kecil di luar kota, di mana ia mendengar cerita tentang sebuah legenda lama yang menceritakan tentang sebuah roh jahat yang mengincar orang-orang yang sukses namun lupa akan asal-usulnya. Roh tersebut, menurut cerita, akan selalu mengintai orang yang tidak menghargai akar dan keluarga mereka. Rizky semakin terkejut, karena dalam cerita tersebut, disebutkan bahwa satu-satunya cara untuk mengalahkan roh tersebut adalah dengan memohon perlindungan kepada ibu mereka,
karena hanya doa seorang ibu yang dapat memberikan kekuatan untuk melawan kekuatan gelap itu. Dalam kegelisahannya, Rizky kembali menghubungi ibunya. Suara Marwati yang penuh ketenangan menjawab teleponnya. "Ibu, apa yang sebenarnya terjadi?" "Saya merasa ada sesuatu yang tidak beres," tanya Rizky dengan suara cemas. Marwati menghela napas dalam-dalam, dan suara ibunya terdengar semakin tegar. "Anakku, itu adalah ujian dari Tuhan. Doa ibu sudah mengalir dalam setiap langkahmu, dan sekarang saatnya kau harus membuktikan kekuatanmu. Jangan lari dari takdirmu. Ingat, apapun yang terjadi, ibu akan selalu ada di sampingmu, memberi doa yang akan melindungimu." Rizky akhirnya memahami apa yang harus dia lakukan. Setelah malam yang penuh dengan kegelisahan dan ketakutan, ia memutuskan untuk kembali ke desa kelahirannya untuk berdoa bersama ibunya. Ia tahu, meskipun hidupnya telah penuh dengan pencapaian, kesuksesan sejati hanya bisa diraih dengan hati yang tulus dan dengan perlindungan dari Tuhan serta ibu yang penuh kasih. Ketika Rizky kembali ke kampung halaman, dia merasakan kedamaian yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Bersama ibunya, mereka berdoa di bawah langit yang penuh bintang. Doa itu mengalir, menyatukan hati mereka, menguatkan Rizky untuk menghadapi apapun yang akan datang. Hari-hari Rizky di Kalimantan pun berubah. Ia merasa lebih kuat dan lebih yakin dalam setiap langkahnya. Bisnisnya berkembang pesat, dan ia mendapatkan kesempatan-kesempatan baru yang semakin membawanya menuju kesuksesan. Namun, yang lebih penting lagi, Rizky menyadari bahwa kesuksesan sejati bukanlah tentang materi, tetapi tentang doa dan kasih sayang yang terus mengalir dari ibu yang tak pernah lelah mendoakannya. Akhirnya, Rizky berhasil mengatasi semua cobaan yang datang, dan berhasil meraih kesuksesan yang jauh lebih besar dari yang ia impikan. Namun, yang lebih berharga baginya adalah pelajaran tentang kekuatan doa ibu, yang ternyata mampu mengalahkan segala tantangan hidup.